Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video bersama saya Kak Alicia. Video kali ini kita akan membahas mengenai gaya magnetik. Apa ya itu gaya magnet? Gaya magnetik ini biasanya berada pada sebuah kawat yang berarus listrik. Gaya magnet dapat dialami oleh sebuah kawat yang berarus listrik dalam medan magnet. Besaran-besaran yang mempengaruhi gaya magnet F pada sebuah kawat berarus listrik I dalam medan magnet atau B dengan cara mengamati besarnya penyimpangan pita aluminium. Nah, jadi semakin besar gaya magnet, maka akan semakin besar pula. Jika Anda memperbesar kuat arus listriknya dengan cara menambah jumlah baterai tanpa mengganti magnet U, ternyata penyimpangan pita menjadi semakin besar loh. Kita dapat menyimpulkan bahwa besarnya gaya magnet F bergantung pada magnet U. Yang semulanya magnet U itu lebih kuat tanpa menambah jumlah baterai. Ternyata penyimpangan pitanya itu menjadi semakin besar. Nah, itulah penjelasan mengenai gaya magnet. Besarnya gaya magnet atau F itu bergantung pada induksi magnet atau biasa digolongkan dengan B. Nah, lambang B ini jika kamu mengganti pita aluminium yang semulanya itu dengan pita aluminium yang sedikit lebih panjang tanpa menambah jumlah baterainya ataupun mengganti magnet U-nya, ternyata penyimpangan pita itu akan semakin besar. Jadi, besarnya gaya magnet F itu bergantung pada panjang kawat I. Panjang kawat atau kawat penghantar yang berarus listrik akan ditempatkan dalam induksi magnetik. Jadi, induksi magnetik itu akan melengkung karena pengaruh dari gaya Lorentz. Nah, berdasarkan persamaan gaya Lorentz, jadi besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat penghantar itu akan sebanding dengan induksi magnetik atau B, lalu arus listrik dan panjang kawat, serta bergantung pula loh pada sudut yang dibentuk oleh B dan I. Nah, jika gaya magnetiknya itu pada muatan bergerak, bagaimana ya Kak? Untuk menentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar berarus listrik maupun muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet yang homogen, digunakan aturan sekrup. Nah, jika arus listrik I-nya itu diputar ke arah medan magnet B, F adalah arah sekrupnya. Kemudian, arah gaya Lorentz juga dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Pasti sudah pada paham ya kaidah tentang tangan kanan. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz pada muatan positif dengan menggunakan aturan tangan kanan, jika sebuah partikelnya itu bermuatan listrik bergerak dengan kecepatan V, tegak lurus dengan medan magnet homogen yang mempengaruhinya. Jadi, lintasan partikel tersebut itu berupa lingkaran. Gaya Lorentz juga berfungsi sebagai gaya sentripetal untuk bergerak melingkar. Jadi, partikel tersebut bergerak melingkar karena mendapatkan gaya sentripetal, yaitu nilainya sama dengan gaya Lorentz. Menurut hukum kedua Newton, jadi jari-jari sebuah lintasan partikel yang bergerak dalam medan magnet homogen sebanding dengan momentum partikel, serta berbanding terbalik dengan besarnya muatan partikel dan induksi magnetik yang mempengaruhinya. Jika gaya magnetiknya di antara dua kawat sejajar, bagaimana ya? Oke, saya akan membahas untuk dua kawat sejajar. Jika ada dua kawat penghantar dipasang dan dialiri arus listrik, ternyata pada kedua kawat itu saling mendekati atau tarik-menarik. Sedangkan kedua kawat itu yang satunya akan saling menjauhi dan tolak-menolak. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua kawat itu timbul gaya Lorentz. Nah, kawat yang kedua itu akan dipengaruhi oleh induksi magnetik yang ditimbulkan oleh I1.
sebesar B1 dengan arah masuk bidang kertas sehingga arah gaya F2-nya itu ke kanan. Jika I1 dan I2 itu berlawanan arah, sehingga kawat yang pertama dan kawat kedua itu akan saling tolak-menolak. Kemudian, jika kawat satunya itu ke kiri, sedangkan pada kawat duanya itu mendapatkan gaya F ke kanan, maka akan menjauhi kawat yang kedua. Untuk penerapan gaya magnet, saya akan beri contoh misalkan motor listrik. Ada juga satu lagi adalah alat ukur listrik. Nah, gimana nih teman-teman mengenai gaya magnet? Sudah paham atau belum ya? Silahkan putar ulang kembali videonya jika kalian belum memahami dengan baik. Simak dan dengarkan kembali apa itu gaya magnet. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.